Saya akan melakukan sebuah tutorial untuk cara menentukan target dengan indikator custom sederhana ini. Sebentar, ini saya ganti dulu. Sebentar, saya melakukan record video ini di tanggal 17 Desember 2025 jam 11. Nah, benar. Harusnya yang versi pertama itu seperti ini. Jadi saya untuk pertama kali video ini pengenalan daripada indikator. Pertama untuk yang versi lanjutan langsung saja. Pertama, fungsi utamanya di sini adalah mendeteksi Marubozu. Marubozu itu candle yang sangat besar daripada yang lain. Untuk time frame 15 menit ke bawah, karena kita akan melakukan analisa di time frame 15 menit ke bawah, jadi bodinya harus di atas 0,9. Kalau 0,8 sangat rancu, sangat banyak Marubozu yang terdeteksi. Jadi ini kan banyak ini signal-signal daripada Marubozu. Lebih baik kita coba untuk 0,9. Sebenarnya fungsi utama dari indikator ini mencakup memang benar-benar real price action, di mana kita melihat candle time frame 4 jam di sini. Di sini putih ini time frame 15 menit. Sedangkan area-area ini adalah area resisten. Yang pertama kan ini RR1 ini maksudnya terdeteksi paling baru. Ini untuk yang menengah, kemudian ini paling lama. Jadi resisten 1, R2, R3 ini memang benar-benar real dari resisten, bukan pivot. Kemudian ada S3, S2, S1 sama halnya seperti resisten di atas. Dan ada trendline otomatis. Ini trendline otomatis. Di sini ada yang berwarna abu-abu, ini trendline otomatis. Ini trendline otomatis. Ini saya ubah warnanya menjadi, ini kan candle bearish, saya ubah menjadi kuning saja biar terlihat jelas. Sorry, penjelasan sebelumnya saya ini time frame M15, ini ternyata time frame 1 jam ya. Jadi ini M5 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini time frame 1 jam. Oke, jadi ini time frame yang putih ini time frame 1 jam. 1 jam itu terdiri dari M5 selama 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi time frame putih ini bullish, yang kuning ini bearish. Bisa diubah untuk warnanya di sini. Ini warnanya. Biar nggak bingung, warna kuning saja. Jadi ada beberapa fungsi dari indikator ini yang memang benar-benar real price action, karena ada high time frame H4, ada time frame 1 jam, ada yang kita gunakan M5. Jadi ini M5. Oke, yang berikutnya setelah kita mengenali ini bahwa fungsinya mendeteksi Marubozu, mendeteksi high time frame, dan resisten support trendline, kita ke tahap pengenalan Fibonacci.
Fibonacci yang saya sendiri sebenarnya hanya untuk menentukan targetnya sendiri 1272 ini manipulasi, ini target 1 dan ini target 2. Target finalnya 2.06. Kalau ini biasanya false break, ini turun dulu untuk naik. Ini saja ya. Sebenarnya ini fungsinya untuk entry. Tapi karena di sini sudah ada support and resistance, jadi ini tidak digunakan. Tidak perlu digunakan. Contohnya pada umumnya saya gunakan seperti ini. Contoh, ada bullish candle. Bullish candle ini di atas satu inilah, ini ya. Ini bullish candle. Kemudian dia turun ranking. Di sini kita buy, baru naik ke 1618. Biasanya seperti ini yang saya gunakan. Tapi karena indikator ini sudah mendeteksi support and resistance, jadi ini kita hilangkan. Kalau dipakai boleh, ini 52, 42, 34, 25. Tapi saya hilangkan dulu 25, 52, 42, kemudian berapa berarti ya, 0,34. Oke, ini ya. Sekarang kita mulai dari mencari candle bullish dominan. Bullish dominan itu seperti apa? Yang membreak struktur daripada candle sebelumnya. Jadi ini contohnya M15. Ini ya. Ini kan membreak ini. Ini termasuk bullish dominan. Nanti kita buy-nya di mana? Buy-nya di sini. Nanti di sini pasti ada support and resistance atau zona Marubozu. Oke, kita matikan dulu. Nanti teman-teman bisa pakai ubah M15 dulu, misal seperti ini. Nah, ini kan sudah ada bullish besar di atas candle seperti ini. Ini kan. Ini nanti kita tinggal tarik seperti ini. Tinggal mencari support dan resistennya itu sebelah mana. Nah, support dan resistennya sebelah mana? Di sini kan ada support. Ini kan ada support. Artinya kita menunggu benar-benar di sini. Dan baiknya di sini itu H4 itu ada namanya shadow. Ini shadow ya, ini shadow. Jadi ini H4-nya seperti ini. H4 kalau kita ubah H4 ini sama, semoga nggak kembali ke sana. Ya sama, ini shadow-nya. Ini shadow kan. Ini shadow. Jadi ini overlay daripada candle yang terjadi sekarang di H4. Daripada kita naik di time frame H4, lebih baik kita tetap di time frame M15 atau M5. Gini aja kan. Jadi kita menunggu, benar-benar menunggu sampai itu shadow diambil. Berdasarkan apa? Berdasarkan resisten support yang sudah digambar oleh indikator yang telah saya buat. Ya, ini. Nanti TP-nya di mana? TP-nya itu mudah. TP-nya bisa dibalik di resisten atau di sini. Ya, ini kan sudah tercapai kan. Ini TP sudah berapa pips itu? Dari 92 sampai 40, hitung sendirilah. Tadi di tanggal ini 17 Desember 2025 ada setup. Dan sudah saya bagikan melalui WhatsApp tadi ya, mau bullish gitu. Kalau kita reply dimanapun di M5 ya tetap sama aja. M5 pakai yang bullish ini, bullish dominan ini, kita tinggal cari SNR-nya. Kalau SNR-nya ketemu atau shadow-nya ketemu di sini, kita tinggal buy saja.
tinggal buy saja. Di sini kan sudah open M5, M15. Di sini ada shadow yang sudah kemakan ini dua-duanya. Kita bisa open posisi saat breakout juga sudah bisa. Artinya kita hanya mencari candle yang besar-besar saja. Besar-besar seperti ini. Besar-besar seperti ini. Ini kalau kita cara cepat untuk mendapatkan momen ya, mendapatkan momen. Jadi kita marking M5, kita pergi M1, cari SNR. Bener-bener cari SNR. Mana Fibudaya tadi ya? Bener-bener cari SNR. Biar nggak terlalu rame, saya pergi yang versi 1. Cari yang SNR. Ini kan dominannya tadi di sini ya. Pasti di sini ada SNR. Kita lihat. Nah, itu SNR itu. Bisa juga di trend line. Nah, kena trend line ini. Dan terbang. Artinya kita hanya mencari. Nah, ini kena support. Artinya kita hanya mencari SNR di low time frame. Kalau kita analisanya di M15, kita mencari time frame, kita mencari SNR di LDF-nya. Contoh M15 kita mencari rumusnya sepertinya. Dominan break M15 kita cari M5. Dominan M5 kita mencari M1. H1 ya tetap M15. Gini aja kan. Ini aja. Karena indikator versi 2 ini sudah ada H1, jadi kita nggak perlu pergi ke H1, cukup di mana dia ada candle besarnya. Pada intinya penarikan dominan break ini fokuskan pada big candle. Ini kan big candle. Kalau ada big candle, artinya kita siap-siap menarik Fibonacci ini belum valid karena belum di break. Ini kan. Jadi kita memang mencari momen di mana koreksi itu benar-benar ada. Nah, karena ini area OTE dan lain-lainnya sudah saya hapus, jadi kita mengandalkan support and resistance yang sudah disediakan indikator. Contoh ini. Contoh ya, apakah dia kena atau enggak? Ya pasti kena karena kan sudah saya reply, tapi enggak gitu. Enggak gitu ya. Karena ini memang ini kenapa ini jaringan saya? Karena memang hanya berdasarkan SNR. Ini hanya berdasarkan SNR saja. Jadi SNR ini pasti tercapai dan dia pergi ke mana dia? Pergi ke 1618 atau selebihnya. Nah, ini ya kan. Ini tak berujung ini di mana ini? sampai 5,2. Gara-gara cuma SNR ini. Pada intinya itu kita hanya melihat dominan breaknya saja. Dominan break itu seperti ya, balik lagi ke tahap awal ya. Dominan break itu seperti ini. Seperti candle yang sudah, struktur candle yang sudah di break ini, contohnya seperti ini. Ini naik, turun, kemudian ada big candle. Big candle ini membreak semua struktur dia di sini. Kemudian dia terjun pelan-pelan. Nah, di sini ada SNR masa lalu, baru kita open posisi. Jelek kali inilah. Jadi ini di sini misal ada SNR, baru kita open posisi. Nah, di mana TP-nya? Di sinilah TP-nya. Ini misal stop loss-nya di bawah support atau lebih kurangnya.
di sini. Nanti ini pasti akan naik seperti ini. Jadi kita mengikuti big candle saja. Kalau memang maunya momennya banyak, harus jeli melihat di time frame M5, M15. Kalau memang pekerjaannya banyak, kita berburu di H1 atau high time frame. Ya sama aja lah. Kalau kita melihat H1, harus melihat H8, H12 dan lain-lain. Oke, contoh lagi. Contoh. Kalau ini seperti gimana? Kalau ini kayak gini gimana? Nggak balik di zona OTE kasarannya, nggak dibalik ke zona ini. Nggak balik di zona ini. Ya tetap aja kita hanya menunggu SNR. Kita hanya menunggu SNR saja. Nah, ini kan ada SNR itu. Misal ini ya. Itu kan ada SNR, kita bisa open posisi di sini kan. Kalau ini tembus di sini ada lagi. Ya cukup sisakan berapa pip lah. Misal ini loss 30 pip. Di sini loss. Di sini kita pasang lagi. Hanya mengikuti SNR yang sudah disediakan. Itu aja. Kalau ini misal loss, kemudian ini misal loss tertembus, kita tetap RR kita sudah cukup bagus untuk sell di sini sampai ke 1272, 1618 atau 206 ini. Ya ini kan sampai 206 kan. Berapa ratus pip ini kan. Ini berapa ratus pip. Jadi hanya menunggu big candle. Contoh kalau terjun kan seperti ini ya. Misal naik turun gini kan. Gini, ini ya. Misal seperti ini ya. Penarikan Fibo kita kan gini. Nah, kalau di sini ada SNR yang sudah disediakan oleh indikator. Kita tinggal sell di sini. Di sini sell. Cuma 30 pip lah. Ya TP1, TP2, TP3. Ini false break kemungkinan. Gini aja. Sudah. Ini aja kan? Gini aja lah. Kita nggak perlu mencari area OTE 618, 50, 0668 dan seterusnya. Kita hanya sudah dibantu oleh SNR yang disediakan oleh indikator ini. Itu aja ya. Kalau fungsi Marubozu gimana itu Mas yang tadi? Sebenarnya fungsi Marubozu ini lebih ke arah memantau dominan break. Di sini kan, ini kan awal dari Marubozu. Di sini ada dominan break. Pantauan daripada Marubozu. Ini pasti ada SNR. Setelah mengenal semua tentang indikator fungsi dan lain-lain, penarikan Fibo juga saya jelaskan, di mana ada TP1, TP2, TP3. Ini manipulasi di sini kemungkinan. Di sini juga manipulasi. Biasanya ini kebiasaan. Jadi cuma ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja. Kebanyakan saya pakai take profit kalau di time frame besar hanya di 1, 2 ini. Ini aja ya. Cuma ini. TP1. Mengenal liquidity sweep. Sebenarnya ini kalau di bahasa saya bukan liquidity sweep. Artinya false break. False break itu ketika di high time frame ada shadow. Di high time frame ada shadow. Kemudian ini ada SNR, ini R1 ya. R1 artinya R yang paling baru, ini menengah dan ini yang paling lama. Liquidity sweep ini atau false break ini kita menunggu, ini tambahan sebagai pembelajaran, menunggu harga benar-benar
di bawah daripada R1. Jadi kita sell nggak di sini tapi menunggu. Ini nggak berkaitan dengan penarikan Fibo. Memang ini murni karena false break. Untuk TP-nya gimana? Untuk TP-nya itu di resisten atau support resisten setelahnya. Oh ya, jangan terpaku pada ini resisten, ini support dan lain-lain. Kita pakai bahasa awam aja. Artinya resisten dalam kamus indikator ini artinya hanya batasan untuk kita entry. Salah penafsiran itu seperti ini. Misal ini ada dominan di sini. Nah, dominan di sini. Oh, ini kan nggak support. Saya kan harus entry di support, bukan entry di resisten. Bukan begitu. Di sini itu resisten yang menjadi support. Artinya ini boleh digunakan untuk entry. Ini boleh digunakan untuk entry. Ini boleh digunakan untuk entry. Ya, ini boleh digunakan untuk entry. Di sini boleh digunakan untuk entry. Tipis-tipis saja. Di sini juga. Jadi kita punya entry. Nah, kita punya entry di setiap SNR. Oke, itu aja ya tips dari saya. Jadi mengenal high time frame sebagai area shadow atau area candle kecepit dan lain-lain. Mengenal dominant break artinya membreak daripada struktur sebelumnya. Pembacaan Marubozu sudah saya jelaskan di grup. Di sini ada Marubozu, di sini ada 0,25%, di sini ada 0,75. Artinya ini dibagi 25, di sini bagi 25. Jadi itu area saja. Jika close di atas Marubozu kita buy, jika close di bawah Marubozu kita sell. Seperti ini logikanya. Ini buy. Kalau di sini kita sell, gitu aja. Ini logika di time frame besar. Time frame kecil banyak manipulasinya, yaitu mengenal daripada Marubozu. Contoh ini Marubozu kan, ini Marubozu. Di sini ada Marubozu, artinya ada Marubozu di situ. Fungsi indikator sudah saya jelaskan, versi 1 dan versi 2 nanti saya berikan di kolom deskripsi. Kalau lebih simple di versi 1, ini versi 2-nya. Versi 2 lebih mumet, tapi kita tidak perlu melihat di time frame H1. Ya, ini seperti ini. Ini kan dominant break, kita bisa gini kan, artinya kita take profit di sini pasti ada SNR, di sini di time frame kecil ini pasti ada SNR. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan video ini saya khususkan buat di channel khusus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.